Riz, kita tahu Bursa Efek Indonesia ini secara resmi akan melakukan penutupan kode broker dan informasi investor secepatnya pada tanggal 6 Desember 2021. Menurut Anda, apakah keputusan ini sudah tepat dan apakah dampaknya ini akan berpengaruh pada nilai transaksi khususnya terhadap investor retail? Ya, kalau kita lihat ada kekhawatiran ya memang di investor retail terkait penutupan kode broker ini. Tetapi ya sebenarnya memang penutupan kode broker ini masih dapat diterima ya seharusnya karena tetap kode broker ini akan diberitahukan kembali ketika market closing. Jadi seharusnya kalau ditanyakan apakah akan berpengaruh terhadap transaksi, mungkin di awal akan cukup berpengaruh, tetapi ya kembali lagi kita sebagai trader biasanya harus bisa membiasakan diri ya. Baik, Pak Kris, kalau kita lihat secara keseluruhan, apakah Anda melihat investor-investor retail di dalam negeri kita ini memang ataupun mungkin seluruh investor begitu di tanah air ini sudah cukup dapat dikatakan cukup dewasa begitu untuk melihat pergerakan daripada indeks harga saham gabungan tanpa adanya kode broker? Ya, sebenarnya kalau kita melihat terkait analisa dalam pemilihan saham itu ada dua, analisa teknikal dan fundamental. Cuma memang di belakangan ini banyak muncul analisa-analisa yang menggunakan kode broker. Nah, tetapi dapat kita lihat sebenarnya yang penting adalah analisa teknikal dan fundamental yang dapat kita lakukan itu masih dapat dilakukan gitu, dan kode broker pun masih dapat diakses, sehingga memang kalau kita lihat apakah investor retail sudah cukup dewasa, ya justru inilah mungkin kalau menurut saya inilah proses untuk mendewasakan investor-investor retail itu menjadi agar pemahaman dalam analisanya jadi lebih baik ya. Baik, apakah kita jika berbicara terkait dengan analisis bandarmologi, ketika nanti kode broker ini dihilangkan, tidak bisa dilihat lagi saat live trading, apakah ini juga akan memicu hilangnya metode daripada analisis bandarmologi ini? Balik lagi, analisis bandarmologi berbicara pada broker yang melakukan pembelian. Nah, tetap kita melihat memang masih dapat mengakses kode broker di akhir perdagangan. Cuma memang kekhawatirannya adalah untuk analisa bandarmologi ketika live trading, maka ya tidak dapat dianalisa kembali karena memang tidak terlihat adanya kode broker di situ. Jadi dari sisi live trade-nya mungkin akan mengalami kehilangan, tetapi ya waktu closing tetap masih bisa digunakan. Baik, Pak Kris, kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, kalau tadi dari sisi analisis bandarmologi, ini sekarang dari sisi herding behavior begitu, yang kerap kali dilakukan oleh para investor. Apakah selama ini memang praktek herding behavior ini memang kerap dipraktekkan dan akan benar-benar menghilang begitu apabila kode broker kemudian ditiadakan? Ya, kita harapkan semua nasabah ya, ketika melakukan pembelian dan penjualan, mereka sebaiknya benar-benar menganalisa. Jadi tidak hanya ikut-ikutan, tipe broker A sedang melakukan akumulasi, jadi mengikuti. Jadi tidak terdapat analisa yang mendalam terkait perusahaannya sendiri, baik itu fundamental maupun teknikalnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kembali kepada penjualan atau pembelian saham itu sebenarnya lebih kepada kepemilikan suatu perusahaan. Nah, ketika suatu orang membeli suatu kepemilikan suatu perusahaan, maka kita harapkan mereka dapat menganalisa secara menyeluruh. Jadi memang kembali mungkin ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh bursa untuk mendewasakan para investor ya untuk dalam bertransaksi saham. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.